Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Ekonomi Pariwisata yang diampu oleh dosen kami, Bu Dita, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kami di sini akan melakukan observasi terkait pengembangan destinasi pariwisata, yaitu salah satu konsepnya di mana namanya itu adalah polycentric tourism. Di sini kami akan menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai objek observasi kami. Mohon diperhatikan, kita mulai saja. This is Ella Remix. Taman Mini Indonesia bukan sekedar taman budaya biasa, melainkan representasi miniatur Indonesia yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman budaya dari Sabang hingga Merauke. Terletak di Jakarta Timur, kawasan ini membentang sekitar 150 hektar dan memiliki lebih dari 33 anjungan provinsi yang menampilkan rumah adat, pakaian tradisional, kesenian, kuliner, serta pertunjukan khas dari masing-masing daerah. Konsep polycentric tourism sangat terlihat dalam tata ruang dan fungsionalitas TMII. Karena setiap atraksi memiliki daya tarik tersendiri yang dapat menjadi pusat kunjungan secara independen namun tetap saling menghubung. Polycentric tourism adalah konsep pariwisata yang berkembang sebagai respon terhadap masalah kepadatan wisatawan di destinasi tinggal. Jadi konsep ini tuh muncul dari kebutuhan untuk menjadikan aktivitas wisata ke berbagai titik dari satu kawasan agar dampak pariwisata tidak terpusat dan bisa dirasakan lebih merata. Jadi model ini tuh sangat cocok diterapkan di destinasi besar atau kompleks karena memungkinkan penumpang mengeksplorasi lebih banyak tempat-tempat terfokus di satu lokasi saja. Salah satu contoh penerapan adalah kawasan Borobudur ke Yogyakarta, Solo yang menawarkan destinasi budaya dan sejarah dalam satu jaringan wisatawan. Di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah atau Taman TMI adalah contoh nyata dalam satu lokasi terpadu dengan lebih dari 33 anjungan, provinsi, museum, taman, dan wahana yang tersebar namun terintegrasi. Terima kasih. Selain wahana dan atraksi yang penuh edukasi serta tematik, Benar. di Taman Mini itu ada apa lagi sih, Bang? Salah satu destinasi yang cukup digandrungi yaitu adalah Taman Burung Jagat Satwa Nusantara, yang mana memiliki lebih dari 200 jenis burung, termasuk 30 jenis yang dilindungi seperti elang Jawa dan cendrawasih. Total populasinya sendiri mencapai 1.500 sampai 2.000 ekor dengan puluhan jenis dilindungi dan dibudidayakan di sini. Lalu ada atraksi dan fasilitas. Yang pertama ada jembatan Skywalk di area Kubah Barat untuk pengalaman melihat burung dari ketinggian. Dan yang kedua adalah Amphitheater Maleo untuk pertunjukan edukatif seperti bird show dan Rana Raptor Free Flight. Dan yang ketiga ada restoran Bantimurung, yaitu dekat Gua Buatan, serta area feeding interaktif, misalnya memberi makan pelikan. Dan yang ketiga ada fungsi edukasi dan riset, tidak hanya destinasi wisata, tapi juga pusat konservasi, pendidikan sekolah, dan lokasi studi bagi mahasiswa. Setelah adanya beberapa perbaikan, revitalisasi sejak 2022, taman ini dibuka kembali pada Agustus 2023 dengan suasana yang lebih hijau, bersih, dan sistematis yang kita dapat lihat sekarang ini. Setelah dari Taman Burung, sekarang kita berada di destinasi rumah ibadah 6 agama. Yang pertama ada Masjid Diponegoro. Masjid Diponegoro ini merupakan masjid yang dibangun sejak tahun 1975, diresmikan oleh Presiden Soeharto. Luas bangunannya sekitar 760 meter persegi. Lalu, di sebelah kanan kita ada Gereja Katolik Santa Katarina.
Gereja Katolik ini resmi ada di Taman Mini Indonesia Indah, berada di dekat dengan Gereja Protestan Haleluya. Yang mana tepat di sebelahnya. Gereja Kristen Protestan Haleluya, tempat ibadah Protestan di Taman Mini. Sering digunakan untuk kebaktian, pemberkatan pernikahan, dan retret. Lalu yang di sebelah sana Ada Pura Penataran Agung Kertabumi. Pura Penataran Agung Kertabumi merupakan tempat ibadah umat Hindu, mengusung arsitektur Bali lengkap dengan candi, bentar, kulkul, dan balai gong. baik di sebelah apa? Pura Penataran Agung Kertabumi ada Wihara Arya Dwipa Arama, yaitu wihara Buddha yang digunakan sebagai tempat ibadah dan pusat informasi tentang agama Buddha di Indonesia. Lalu setelah pura, kita akan bertemu dengan Klenteng Kong Miao, rumah ibadah umat Konghucu. Diresmikan pada bulan Desember tahun 2010, berisi 3 bangunan utama. Yang pertama ada Tiantan, yang kedua ada Do Cheng Dian, yang ketiga ada Qi Fung Dian, dengan skema simbolik Konghucu. Itu salah satu destinasi polisentrik tourism di Taman Mini Indonesia Indah, di mana menampilkan rumah ibadah 6 agama yang menunjukkan toleransi beragama di Indonesia. Selamat siang Pak. Iya. Sebelumnya kenalin, nama aku Imam. Iya. Dari mahasiswa UIN Jakarta. Oh iya. Sebelumnya, Bapak namanya siapa? Zainal. Zainal. Oke Pak Zainal. Aku mau nanya-nanya nih Pak Zainal. Kenapa milih destinasi Taman Mini? Ya karena anak. Karena anak. Iya. Selain itu ada nggak? Selain itu, maksudnya bagaimana? Apa kayak Bapak sendiri sama istri itu mau kesini main gitu? Iya main ke sini karena maunya Bawa anaknya aja iya, gitu. bawa anak Oke. ya. Nah, tadi udah muter-muter berarti nih Pak? Udah Kira-kira yang paling menarik di Taman Mini itu apa? lihat ini siapa rumah-rumah adat. Iya, rumah-rumah adat. Ada lagi yang lain Pak? Taman burung itu bagus. Iya. Berarti kira-kira yang didapat, yang di bayangan Bapak kenapa ngajak anak ke sini itu kira-kira apa gitu? Ya dapat pengetahuan tentang maksudnya Taman Mini lah. Soalnya kan di sini kan banyak rumah-rumah adat gitu. Paling aku mau nanya kayak gitu aja sih paling Pak. Makasih banyak nih udah mau ditanyain. Iya. Selamat lanjut jalan. Iya. Baik, selanjutnya ada manfaat model polycentric tourism di Taman Mini Indonesia Indah dan implikasinya terhadap ekonomi daerah. Model polycentric tourism di Taman Mini Indonesia Indah ini adalah mengusung banyaknya titik atraksi seperti anjungan daerah, museum, dan wahana tematik. Terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata dengan persebaran atraksi, pengunjung tidak menumpuk di satu lokasi, sehingga pengalaman menjadi lebih nyaman dan juga menarik. Buktinya, selama libur Natal Tahun Baru 2024-2025, Taman Mini Indonesia Indah ini mencatat lebih dari 300.000 pengunjung dalam 2 minggu, dengan puncak mencapai 48.000 orang per hari. Manfaat lainnya yang didapat adalah terbukanya peluang yang besar bagi UMKM. Banyaknya pelaku usaha kecil dari berbagai daerah yang terlibat langsung melalui kerjasama dengan anjungan dan kegiatan seperti Bazar Oase Nusantara yang telah diikuti lebih dari 50 UMKM. Mereka bisa memasarkan produk-produk khas daerah seperti kuliner dan kerajinan kepada pasar nasional, bahkan internasional. Walau berada di Jakarta, dampaknya terasa hingga ke daerah asal pelaku UMKM tersebut, baik dari sisi promosi, permintaan, maupun potensi kerjasama bisnis. Dengan demikian, Taman Mini Indonesia Indah ini tidak hanya menjadi destinasi wisata saja, tetapi juga sebagai pusat promosi budaya dan penggerak ekonomi daerah melalui pariwisata yang inklusif. Ibu, izinkan perkenalkan, nama aku Farhan.
dengan Ibu? Ibu Risma. Siapa? Ibu Risma? Iya. Oke. Bu, aku izin bertanya mengenai seputar UMKM di Taman Mini ini ya, Bu. Ya. Apa namanya? Kebijakan untuk jualan di Taman Mini itu seperti apa ya, Bu? Kayak dari sewa tempat ruko ini atau gimana gitu? Ya, sewanya kita per bulan. Sewanya per bulan? Per bulan, terus kita ini masuknya kan paguyuban tadinya ini. Jadi paguyuban itu digilir satu orang, dua orang satu booth ini dua orang tiap Satu hari. booth 2 orang. Oh. Nah itu sebulannya boleh tahu nggak kira-kira berapa? Sebulannya kemarin kita baru uji per minggu lah, per minggu. Oh. Kemarin seminggu itu kita baru dapat sekitar 8 juta. Pemasukan 8 juta. Seminggu? Iya, seminggu. Seminggu 8 juta buat bayar ke Taman Mini? Bayar Taman Mini kita 300. Oh 300. 300 per bulan. Oh iya. Oh itu pendapatan apa gimana? Pendapatan kemarin dagang buat seminggu aja udah dapat 8 juta. Sekitaran 8 juta satu orang atau bareng? Rame-rame. Oh rame-rame. Semua dagangan. Oh ini. semua dagangan. Oh iya. Nah terus abis itu kan tadi aku juga sempat beli makanan apa namanya ini ya mangga buah, rujak kan. buah. Nah kalau di luar sana kan istilahnya kalau kita beli mangga satu aja atau nanas satu itu 10.000 kan, dan ini 10.000 tiga. 10.000 Itu tiga. Kita ada umumnya. kebijakan 10.000 tiga semua itu dari emang pihak sini nggak boleh mahal atau emang dari pihak? Nah, emang kita dari awalnya kita udah umumnya kita jual 10.000 rujak itu buat pengunjung, udah umumnya begitu. Oh udah umum. Ini kita sendiri, asasnya kita Oh sendiri. iya, dari kebijakan Kebijakan kita UMKM sendiri. sama-sama ya. Iya. Oh berarti nggak boleh ada yang lebih mahal atau murah gitu ya Bu, bareng-bareng. Oh iya. Baik, terima kasih banyak Ibu ya. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya adalah tantangan dalam polisentrik turis di TMI ini. Nah, tentu saja dalam konsep polisentrik bukan tanpa adanya tantangan, tetapi pasti selalu ada saja tantangan-tantangannya. Nah, ada beberapa isu yang muncul, antara lain yang pertama itu koordinasi pengelolaan yang kompleks, yang dimana dalam konsep polisentrik ini TMI itu terdiri dari banyak unit seperti anjungan daerah, museum, dan wahana yang dikelola oleh pihak-pihak berbeda. Dan tantangannya, masing-masing dari pengelola sering punya atau mempunyai kebijakannya sendiri, jadwal, dan cara kerja yang tidak selalu sejalan. Nah, hal ini membuat sinkronisasi program antar unit menjadi sulit. Contohnya, saat ingin membuat agenda wisata terpadu atau promosi bersama, yang dimana akibatnya pengalaman pengunjung bisa saja terasa terfragmentasi atau tidak menyatu, bahkan membingungkan. Yang kedua, biaya pemeliharaan yang tinggi. Pada setiap spot di TMI ini, baik itu anjungan daerah, taman maupun wahana, itu membutuhkan perawatan rutin agar tetap menarik dan layak untuk dikunjungi. Tetapi pada realitanya, pemeliharaan ini memerlukan anggaran besar. Ketika jumlah pengunjung yang menurun, pendapatan tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional. Dan ini menciptakan tekanan finansial yang berat bagi pengelola, apalagi jika unit tersebut tidak didukung dana pusat atau sponsor. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatir. Selanjutnya tantangan yang ketiga dari adanya polycentric tourism di TMII yaitu ketimpangan daya tarik antar titik. Nah, beberapa area di TMII sangat populer, tetapi area lainnya itu sepi pengunjung. Misalnya pengunjung yang menumpuk di wahana modern atau anjungan yang ada atraksi uniknya itu rame, tapi mengabaikan area yang lebih tenang atau kurang diperbarui. Nah, ketimpangan ini akan menciptakan kerugian ganda atau titik ramai jadi terlalu padat dan tidak nyaman. Selanjutnya, tantangan yang keempat yaitu tantangan pemasaran masing-masing atraksi. Nah, karena pengelola tiap unit berbeda, maka promosi pun menjadi tanggung jawab masing-masing. Masalahnya, tidak semua unit punya sumber daya atau keahlian untuk menjalankan strategi pemasaran yang efektif. Nah, beberapa bahkan kurang efektif di media sosial atau tidak memiliki materi promosi yang menarik. Akibatnya, banyak potensi tersembunyi yang tidak diketahui publik dan inovasi yang sulit tumbuh karena tidak terekspornya cukup luas. Ya, itu saja. Terakhir kita masuk ke bagian penutup.
Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa TMEI merupakan contoh nyata penerapan konsep polycentric tourism di Indonesia. Dengan banyaknya titik atraksi yang saling terhubung dari anjungan budaya museum hingga wahana hiburan, TMI mampu menyebarkan arus pengunjung, memperkaya pengalaman wisata, dan mendorong keterlibatan ekonomi lokal. Konsep ini tidak hanya membuat wisata menjadi lebih nyaman dan variatif, tapi juga mendorong pariwisata yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Karena manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak pihak, termasuk UMKM dan juga komunitas budaya daerah. Sebagai mahasiswa ekonomi pariwisata, kita bisa mengambil pelajaran penting dari TMI, yaitu perlunya kolaborasi antar daerah, manajemen destinasi yang inovatif, dan juga komitmen pada pelestarian budaya agar pariwisata kita tidak hanya berkembang tetapi juga memberi dampak nyata. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Atas videonya kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.